Oke, jadi ada 9 hal kalau kita bicara tentang project management yang harus Bapak-Bapak ketahui. Ya, skill, structure, tools. Tapi saya akan skip ini adalah normal project management. Ya, what is a project? Silakan Bapak-Bapak baca. Nah, project yang sekarang adalah ini. What is a project that makes you tergila-gila itu? Bukan berarti Bapak jadi gila ya. Bapak kalau bangun pagi-pagi, katakanlah mau ada jam 4, ada jam 5, atau jam berapapun, yang pertama kali masuk ke pikiran kita kira-kira apa? Pertama kali pas saat bangun, yang pertama kali terkilas di pikiran kita. Kira-kira apa, Pak? Kalau Bapak-Bapak apa yang tersirat pertama kali bangun? Yang membuat nggak mau tidur lagi itu langsung. Langsung lari. Ada tugas di kantor buat Bapak lari. Pak Eko? Iya, izin jawab ya. Ya Ya mungkin sering aja Pak, ini tidak ada benar atau salah. ya Pak. Ya mungkin ini Pak ya. Bersemangat saat ini Pak ya, saat berangkat kerja gitu sih Pak. Masa itu. Oh gitu ya. Bapak kalau Ya. dengar berpikir kerja langsung bersemangat, langsung lari gitu ya Pak ya? Oh iya Pak. Wah, Ya, apa-apa. Ya. Tapi mungkin ada hal yang lain yang punya pengalaman lain selain kerja yang membuat Bapak-bapak langsung bangun tidur langsung bersemangat? ya mungkin kalau hal lain ini Pak ya. Misalnya ada jadwal presentasi atau apa itu kan pasti kan ini Pak ya. Bangun lebih pagi dan mempersiapkan ini Pak ya untuk persiapannya gitu Pak. Mungkin gitu sih. Oke, ya. Terima kasih Pak Eko. Pak Gayus, coba Pak Gayus. Ya Pak Edi. Ya, Pak Gayus yang bikin terperanjat bangun tidur, Bapak nggak mau tidur lagi langsung bersemangat, apa Pak? Kalau saya sih biasanya ketika bangun tidur terus nggak mau tidur lagi itu kalau pas mau berangkat naik pesawat Pak. Kenapa tuh Pak? Ketinggalan Pak. Oh takut ketinggalan. Saya kira Bapak takut naik pesawat. Banyak teman Enggak, saya Pak. Saya mau tidur lagi Pak, takut ketinggalan pesawat Pak. Saya khawatir Pak. Oke Pak. Pak Gayus. Terima kasih. Coba satu lagi deh Pak Wisnu. Supaya ada gambaran nanti kita bicara. Mungkin kalau saya keluarga mungkin Pak ya. Nah, apanya jadi, tuh? Bagian mananya Pak keluarga bikin Bapak begitu bersemangat? Ya tentunya kan kita saat ini hidup Pak ya, itu kan fokus untuk keluarga dan anak-anak Pak ya, untuk impiannya gitu Pak ya. Nah sehingga pada saat saya bangun pagi, saya bersemangat untuk melakukan aktivitas ya, agar hari itu tuh bermanfaat, khususnya apa yang saya lakukan misalnya, mau itu bekerja ataupun mungkin saya berdagang, itu saya memperoleh hasil yang bisa saya bawa untuk keluarga gitu Pak mungkin. Baik, ya terima kasih sharingnya Pak Wisnu. Sama ya, Bapak-bapak sama dengan saya juga, kita semua manusia punya permasalahannya. Permasalahan yang selalu saya tanyakan juga sama. Ada hal-hal yang membuat seseorang begitu antusias, begitu hasratnya menggebu-gebu. Ya. Ada yang jenis-jenis manusia, seperti saya dulu juga jenis-jenis manusia yang ya nyantai aja lah gitu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kita coba belajar dari orang-orang yang tanda petik dia malah kalau bisa nggak tidur. Karena saling bersemangatnya. Ingin betul-betul mencapai goalnya, menyelesaikan proyeknya. Jadi tiap hari itu, aduh saya harus sudah tidur lagi nih, padahal harus mengerjakan proyek. Proyek apakah? Ini contoh Elon Musk. Ya.
Elon Musk punya mimpi tadi kan, mimpinya ingin menjadikan manusia multiplanetari. Ya buat dia itu membuat itu tidak bisa tidur. Buat dia. Kenapa? Karena begitu besar artinya buat dia. Buat kita, nah ini saya bertanya-tanya, kalau saya tidak bangun dan terperanyar dan bersemangat, berarti saya tidak punya dream sebesar orang-orang yang begitu bersemangat bangun. Jadi intinya, mungkin dream kita terlalu kecil. Sehingga biasa-biasa saja bangun itu. Tidak ada yang harus dikejar begitu besarnya, tidak sempat lagi untuk tanda petik, tidak bersemangat. Jadi wajar kalau Pak Elon Musk ini bersemangat, karena kerjaannya dia banyak proyeknya. Ada Tesla, ada Solar City, ada SpaceX, ada Gigafactory, dan lain-lain. Dia punya big dream, mimpi besar. Jangan-jangan kita semuanya, termasuk saya, tidak bersemangat. Terus bertanya nih sama-sama, tidak bersemangat karena proyek kita terlalu kecil. Apakah mungkin kalau proyeknya diperbesar, hasrat kita akan semakin besar? Apakah mungkin kalau pas bangun kita lagi ditunggu sama orang akan dikasih mobil besar atau kasih 1-2 miliar, kita langsung bangun? Seperti itu, karena terbayang langsung reward-nya. Ya. Jadi kalau saya berpikir ya memang kebanyakan dari kita, kembali lagi dream-nya terlalu kecil, project-nya terlalu kecil yang dikerjakan. Sehingga tidak memforsir kita untuk melakukan yang optimal. Optimal itu apa? Pikirannya maksimal dikeluarkan, effort-nya maksimal dikeluarkan, waktunya juga full, atensinya full. Kenapa? Karena ini project begitu signifikan, begitu besar buat kita. Nah, coba kita balik lagi yang concern about family, yang concern about finansial, yang concern about degree, yang concern about apa aja. Kalau itu tidak membuat kita bersemangat, perbesar. Hanya itu. Ya. Kalau saya nyuruh murid saya mencuci motor, dia nggak gerak, mungkin rewardnya terlalu kecil. Kalau saya bilang, cuciin motor saya kasih 1 juta, pasti dia langsung lari. Tidak dipikir gimana cara kerjanya, langsung melihat reward-nya, hadiahnya. Kerjanya seperti apa nggak penting. Yang penting hadiahnya. Karena hadiahnya begitu besar, membuat dia bersemangat untuk mengerjakannya, tidak memikirin lagi hasil proses. Ya. Nah, balikan kita, saya berpendapat dengan memperbesar dream, dengan memperbesar mimpi, dengan memperbesar aim, tujuan, akan membuat kita lebih berhasrat untuk mengejarnya. Itu makanya kuncinya nanti pada saat kita bicara tentang exponential mindset adalah big dream. Ya, tadi udah diceritakan tentang dream books. Di dream book itu pasti sesuatu yang memang kita membuat bergerak, gitu ya. Jadi memang penting di sebuah proyek sebelum kita memutuskan proyek apa yang dikerjakan, cari proyek-proyek yang sebenarnya menusuk ke rasa. Keperasaan kita, sehingga kita move. Ya, kalau proyek itu tidak menusuk ke rasa, tidak membuat kita bergerak, ya tidak akan